Kamu, Xiao Yi tidak pernah berpikir bahwa Xiao Ning yang biasanya lembut akan membantahnya dengan sangat keras. Apa yang belum disadari tetua Xiao Yi tentang Xiao Ning sekarang adalah, kalau dulu Xiao Ning akan selalu tunduk dan manut pada ketetapan klannya, tetapi setelah melakukan kontak dengan Nili, hati Xiao Ning telah mengalami sedikit perubahan halus. Nili telah membuka wawasannya dalam memahami satu hal, bahwa ketika seseorang menemukan sesuatu hal yang tidak adil, maka ia harus berdiri dan bertarung. Xiao Yunfeng merasa terkejut sekaligus senang setelah mendengar penuturan Xiao Ning. Dia kemudian beralih ke arah tetua Xiao Yi dan berkata, Xiao Yi, apa yang dikatakan Ninger memang benar, aku yakin juga bahwa ini bukan kewajiban klan. Xiao Yi tidak menyerah dan melanjutkan, masalah ini tidak dapat disamakan dengan hal-hal biasa, rumput kabut ungu bernilai ratusan juta atau bahkan miliaran koin roh iblis. Itu bisa sangat meringankan krisis klan dan kita tidak akan dikendalikan oleh klan suci lagi. Tetua Xiao Yi memandang Xiao Ning, lalu menggodanya, jika Ninger bersedia untuk berkontribusi rumput kabut ungu kepada klan, maka Ninger tidak perlu lagi menikah dengan Shen Fei. Sebenarnya, Xiao Yi tidak berpikir seperti itu, ia hanya memanipulasi cara berpikir Xiao Ning agar bersedia menyerahkan rumput kabut ungu terlebih dahulu. Mengenai pernikahan dengan Shen Fei, itu tidak bergantung pada keputusan mereka, tetapi tergantung pada klan suci. 5 tetua yang lainnya akhirnya terbujuk juga untuk menyetujui saran tetua Xiao Yi. Jika rumput kabut ungu berada di tangan Xiao Ning, maka itu memang tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Tetapi jika itu dikontribusikan kepada klan, maka seluruh anggota klan juga akan mendapat manfaat darinya. Bahkan 2 tetua yang biasanya berdiri di sisi patriark Xiao Yunfeng juga memiliki pemikiran yang sama. Melihat situasinya, Xiao Yunfeng dengan bersalah melirik Xiao Ning dan menghela nafas. Dalam hatinya Xiao Ning merasa dirugikan. Mengapa dia selalu dikorbankan ketika klan mengalami kesulitan? Kemana perginya yang lain? Untungnya Nili sudah mengambil rumput kabut ungu dari tangannya. Xiao Ning berkata dengan berani dan percaya diri, rumput kabut ungu itu kubeli atas nama seorang teman, dan semuanya telah diberikan kepadanya sebelum harga rumput kabut ungu meroket. Dia juga sudah mengembalikan padaku pinjaman uang untuk membeli rumput kabut ungu itu, oleh karena itu, rumput kabut ungu sudah bukan urusanku. Apa? Wajah tetua Xiao Yi segera berubah jelek lagi. Xiao Yunfeng memandang Xiao Ning dan bertanya, Ninger, apakah ini benar? Ya, Xiao Ning menganggukkan kepalanya dan dengan tenang menjawab, itu yang terjadi sebenarnya. Rumput kabut ungu sudah tidak ada lagi di tanganku. Ekspresi tetua Xiao Yi menjadi suram, lalu lanjut bertanya, siapa nama temanmu itu dan apa latar belakangnya? Aku berjanji padanya bahwa aku akan merahasiakannya. Kata Xiao Ning dengan sungguh-sungguh, dia pasti tidak akan mengungkapkan nama Nili kepada orang lain. Dia sudah memutuskan, tidak peduli berapa banyak tekanan yang dia derita, dia harus mengamankan rahasia Nili. Bab 26, Membentuk Jiwa. Tetua Xiao Yi menatap dingin ke arah Xiao Ning. Ini bukan alasan yang kamu buat-buat sendirikan. Xiao Yi kemudian melirik patriark Xiao Yunfeng. Ayah dan anak ini pasti menyembunyikan sesuatu. Alis Xiao Ning sedikit berkedut saat dia menatap tetua Xiao Yi dan berkata, Paman, bukankah apa yang kamu tuduhkan itu sedikit berlebihan? Aku, Xiao Ning bersumpah atas nama surga bahwa setiap kata yang kukatakan benar-benar suatu kebenaran. Setelah mendengar sumpah Xiao Ning, tetua Xiao Yi sedikit percaya pada kata-katanya karena ia sangat memahami karakter Xiao Ning. Tetua Xiao Yi terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan. Karena teman itu adalah teman Ninger, bukankah Ninger bisa pergi dan meminta rumput kabut ungu itu kembali? Mendengar pertanyaan tetua Xiao Yi, ekspresi Xiao Ning seketika berubah. Paman, apa maksudmu? Dia adalah orang yang memintaku untuk membelikan rumput kabut ungu itu. Jika aku memintanya untuk mengembalikan, bukankah aku akan menjadi seseorang yang ingkar pada kata-kataku sendiri? Tapi hal ini menyangkut kepentingan klan kita. Wajah tetua Xiao Yi memerah saat dia berdebat. Xiao Yi, biarkan masalah ini tenang dulu. Bahkan jika kita memintanya untuk mengembalikan, apakah dia akan bersedia? Mata patriark Xiao Yunfeng dengan ringan menyapu melewati Xiao Yi. Secara alami, dia tidak akan membiarkan tetua Xiao Yi menyudutkan Ninger seperti ini. Tidak perlu, kita hanya perlu tahu apakah teman Ninger ini memiliki asal-usul yang kuat apa tidak. Tetua Xiao Yi sedikit menyeringai dan melanjutkan, jika dia memiliki asal-usul yang tidak begitu berarti, mengapa kita tidak mencoba mengambilnya dengan kekerasan? Paksa dia. Mendengar apa yang dikatakan tetua Xiao Yi, kemarahan Xiao Ning dalam dirinya mulai melonjak. Teknik naga petir, dalam dirinya tidak bisa ditekan lagi dan mulai menggeliat untuk bertindak, ranah jiwanya terus bergetar. Suara siulan angin dan guntur mulai terdengar, akhirnya semburat cahaya cian membuncah memenuhi aula pertemuan, aura yang kuat mulai menyebar ke 4 penjuru arah mata angin. Tidak butuh waktu yang lama, dan karena dipengaruhi oleh emosi yang kuat menyebabkan kekuatan jiwa Xiao Ning melonjak ekstrim, ranah jiwanya terlihat sedang mengalami transformasi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Ninger? Patriark Xiao Yunfeng terbelalak saat menatap Xiao Ning dengan heran. Bukankah Xiao Ning baru saja melangkah ke peringkat perunggu bintang 1 belum lama ini? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan jiwa yang seseram ini? Kekuatan jiwa yang melimpah keluar dari tubuh Xiao Ning bahkan mampu menyebabkan seorang spiritualis iblis peringkat emas seperti dirinya merasa tertekan. Tetua Xiao Yi juga melongo menatap Xiao Ning dengan takjub. Apa teknik kultivasi yang dipraktikkan Xiao Ning? Kekuatan jiwa yang begitu kuat ini tidak akan mungkin berasal dari seseorang yang baru saja melangkah ke peringkat perunggu bintang 1. Semburat cahaya cian meluap menerangi keempat arah dengan Xiao Ning sebagai pusatnya. Kekuatan jiwa itu seperti pita yang mengelilingi Xiao Ning membuatnya tampak suci, seolah-olah kedatangan peri surgawi. Ketika kekuatan jiwa terkondensasi, secara bertahap berkumpul di belakang Xiao Ning membentuk sepasang sayap transparan. Pembentukan jiwa. Melihat adegan ini, termasuk tetua Xiao Yi, keenam tetua semuanya serentak berdiri dari kursi mereka, dengan wajah penuh kejutan. Bahkan patriark Xiao Yunfeng sangat terkejut dengan adegan ini. Dia tidak pernah terpikir kalau kultivasi putrinya akan terbentuk secepat ini. Xiao Ning sungguh telah mencapai tingkat pembentukan jiwa. Pembentukan jiwa. Proses ini hanya bisa terjadi dengan kemurnian kekuatan jiwa.
Seorang spiritualis iblis yang sudah mampu melakukan pembentukan jiwa sangat langka. Dan itu biasanya hanya dapat dilakukan oleh spiritualis iblis jenius peringkat emas. Dalam tiap kumpulan 10 spiritualis iblis peringkat emas, mungkin tidak ada satupun yang sanggup mencapai ranah pembentukan jiwa. Namun, begitu seorang spiritualis iblis mendapatkan kemampuan untuk membentuk jiwanya, maka kekuatan jiwanya akan sangat kuat. Prestasi masa depan setidaknya mencapai spiritualis iblis peringkat emas hitam, bahkan ada kemungkinan mencapai peringkat legenda. Xiao Ning mengangkat kepalanya, dengan dingin menatap tetua Xiao Yi dan dengan tegas berkata, orang yang telah mempercayakanku untuk mendapatkan rumput kabut ungu adalah teman yang selalu membantuku. Jika paman merencanakan sesuatu untuk menyakitinya, maka meski kultivasiku masih jauh dari paman, aku masih akan berjuang dengan hidupku untuk menghentikanmu. Ekspresi Xiao Ning tegas, suaranya mengaung seperti es padat, langsung menyerang ulu hati orang. Masih berada di peringkat perunggu tapi sudah mampu pembentukan jiwa. Itu membuktikan bahwa bakat Xiao Ning telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Belum lagi bahwa Xiao Ning masih berusia 13 tahun. Susah dibayangkan, bagaimana pencapaiannya dalam beberapa tahun lagi. Jenis kecepatan jenius semacam ini sangat mengejutkan. Dalam beberapa tahun dia akan bisa mencapai peringkat perak, peringkat emas atau bahkan peringkat emas hitam. Tetua Xiao Yi tersentak. Menurut aturan klan naga bersayap, sosok Xiao Ninger telah menunjukkan kemampuan untuk membentuk jiwa. Mulai hari ini dan seterusnya, posisinya di klan ini akan lebih tinggi daripada patriark Xiao Yunfeng. Dalam ajaran leluhur klan naga bersayap, kapanpun itu, status jenius bela diri dalam klan sangatlah tinggi. Jika ada generasi muda yang mempunyai ranah jiwa Qian, maka klan harus dengan segala upaya untuk memelihara dan menjaga mereka. Dan posisi mereka dalam struktur klan naga bersayap sangat penting. Ini karena hanya seorang jenius yang dapat mengangkat derajat klan mencapai puncaknya. Meskipun Xiao Ning hanya memiliki ranah jiwa berwarna hijau, tapi ia mampu melakukan pembentukan jiwa di ranah jiwanya yang berwarna hijau. Yang bahkan lebih jarang terjadi daripada ranah jiwa Qian. Karena dalam sejarah, memang ada segelintir spiritualis iblis yang mempunyai ranah jiwa Qian, namun, semuanya tidak diketahui keberadaannya. Hanya 1/10 dari mereka yang berhasil mencapai ranah lebih tinggi dari peringkat emas. Yang benar-benar membedakan dari orang-orang ini adalah kemampuan mereka dalam pembentukan jiwa. Karena fakta yang terjadi, mereka yang mampu berprestasi dalam pembentukan jiwa, tidak ada satupun yang berada di bawah peringkat emas. Saat klan naga bersayap sudah memastikan bahwa salah seorang anggota generasi muda mereka adalah jenius, maka seluruh pengurus klan harus membuka jalan bagi super jenius ini dengan cara apapun. Para tetua saling berpandang-pandangan, bahkan dua orang tetua yang awalnya menentang patriark Xiao Yunfeng juga tanpa ragu untuk setuju dengannya. Ninger walau hanya peringkat perunggu, tapi sudah mampu pembentukan jiwa. Prestasi masa depannya akan luar biasa. Selamat kepada patriark, selamat juga untuk Ninger. Klan naga bersayap kita akhirnya akan menikmati hari ini. Bahkan beberapa tetua yang awalnya ingin agar Xiao Ning menyerahkan rumput kabut ungu tampak mengungkapkan senyum senang di wajah mereka dan hanya bisa berucap kata-kata pujian untuk Xiao Ning. Bakat yang diungkapkan Xiao Ning terlalu mengejutkan. Tidak ada yang bisa mengukur sejauh mana Xiao Ning bisa tumbuh. Mendengar pujian dari beberapa tetua, patriark Xiao Yunfeng merasa nyaman dan tertawa. Bagaimana dengan perjanjian pernikahan dengan klan suci? Tetua Xiao Yi bergumam. Karena patriark Xiao Yunfeng hanya memiliki satu anak perempuan, jika Xiao Ning menikah dengan klan suci, maka tetua Xiao Yi akan berhak meneruskan posisi patriark. Tapi sekarang, situasinya berubah tidak seperti yang dia harapkan. Xiao Yi, haruskah kita memberikan satu-satunya generasi muda jenius kita yang bisa membawa kembali kejayaan klan kita untuk klan suci? Seorang tetua balas. Jika Xiao Ning nanti menikah dengan klan suci, maka dia akan menjadi salah satu anggota klan suci dan tidak akan ada hubungannya dengan klan naga bersayap lagi. Karena itu, mereka sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi. Tetua Xiao Yi merasa tertekan karena di awalnya telah mengumpulkan beberapa tetua sebagai persiapan untuk merebut posisi patriark dari Xiao Yunfeng. Tetapi setelah penampilan Xiao Ning tentang bakatnya, itu menyebabkan semua tetua beralih untuk berpihak pada Xiao Yunfeng. Dengan kabar baik yang dibawakan Ninger kepada kita, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan beberapa rumput kabut ungu? Tetua yang lain tertawa. Xiao Ning sedikit terkejut dengan perubahan mendadak dalam sikap para tetua. Sebelumnya, di bawah emosi yang meluap, kekuatan jiwanya secara tidak sengaja berontak untuk melakukan terobosan, menyebabkan dia benar-benar mencapai tingkat pembentukan jiwa. Jika bukan karena kultivasi teknik naga petir, Xiao Ning pasti tidak akan mampu melepaskan bakat monster ini di ranah jiwanya. Bahkan dengan berlatih teknik naga petir, peluang pembentukan jiwa begitu mudah dia capai. Xiao Ninger dapat dianggap telah dikaruniai berkah tersembunyi. Xiao Ning menjadi lebih bersyukur terhadap Nili. Jika bukan karena campur tangan Nili, Xiao Ning tidak akan tahu seperti apa kondisinya saat ini. Mengenai klan suci, kita saat ini masih belum mampu menyinggung mereka. Masih ada waktu 2 tahun menjelang pertunangan, jadi kita akan menangguhkannya terlebih dahulu, tidak perlu khawatir. Patriark Xiao Yunfeng dengan bangga tertawa. Meskipun dia patriark, dia masih di bawah tekanan dari beberapa tetua. Namun, hari ini dia akhirnya bisa menghela napas lega karena Ninger belum mengecewakannya. Ninger, berapa poin kekuatan jiwamu saat ini? Tanya patriark Xiao Yunfeng. Terakhir kali aku ngetes, itu ada di angka 105 poin. Jawab Xiao Ning. Tampaknya setelah pembentukan jiwa, kekuatan jiwanya berasa tumbuh lebih kuat. Coba keluarkan kristal jiwamu dan ujilah lagi. Patriark Xiao Yunfeng tersenyum ringan. Xiao Ning mengambil kristal jiwanya dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal jiwanya. Kristal jiwa menjadi semakin menyilaukan dan cerah, suara angin dan petir yang samar juga bisa terdengar. Tapi patriark Xiao Yunfeng dan yang lainnya hanya fokus melihat kekuatan jiwa yang ada di kristal. Kekuatan jiwa 362 poin. Mau itu patriark Xiao Yunfeng atau para tetua lainnya, semuanya menganga terperangah. Beberapa hari yang lalu, kekuatan jiwa Xiao Ning hanya mencapai 105 poin. Dan dalam beberapa hari sudah mencapai 365 poin. Berarti sudah masuk peringkat perunggu bintang 3.
Memang sungguh layak menjadi jenius yang memahami pembentukan jiwa. Kelompok tetua semuanya terpana dan gembira, hanya Xiao Yi yang murung. Xiao Ning juga sangat terkejut dengan hasilnya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kekuatan jiwanya akan meningkat begitu cepat. Dengan ini, para tetua dalam klannya tidak akan memaksanya lagi untuk menikah dengan klan suci. Teringat lagi bahwa semua ini diberikan oleh Nili. Mengenang kembali segala hal yang telah dilakukan Nili untuknya, Xiao Ning tidak kuasa menahan rasa haru di hatinya.